dengan semangat ibu tambah semangat ya, juga kepada Ibu Nima De Gadung SPD SD selaku mentor daripada Ibu Nima De Dewi Mariani SPD ya. Mohon izin Bu, Ibu kepala sekolah Bu, Bu Nima De. Iya. Oke, terima kasih Ibu Nima De sudah meluangkan waktu dengan kesibukannya ya, hadir bersama-sama mendampingi peserta Ibu Nima De Dewi Marianti SPD ya. Iya, Pak. Om Swastiastu Bu. Om Swastiastu. Oke, makasih Bu sudah hadir di tempat ini. Tentunya kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Nima De Dewi Marianti SPD atas rancangannya. Tentunya kita berharap memanfaatkan waktu ya di 10 menit, kalau lebih cepat lebih bagus. Silakan Ibu Nima De yang kita banggakan. Silakan. Ya Pak. Ya mohon izin, apakah sudah tampil? Belum tampil. Itu sudah tampil, bagus. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Katrina Denelo SOS MSI selaku penguji, Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Hermain APTMM selaku coach, Ibu Nima De Gadung SPD SD selaku mentor saya, dan Ibu Niswati Sebaringgi SAP selaku evaluator. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran dari Bapak Ibu. Sebelumnya mohon izin, perkenalkan nama saya Nima De Dewi Mariani, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SDN 2 Tolai. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil rancangan aktualisasi dengan judul Peningkatan Minat Baca Peserta Didik Kelas 4 melalui program SIMBA. Yang menjadi latar belakang yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Gerakan Literasi Sekolah yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik. Selama saya bertugas, saya menemukan rendahnya minat baca siswa kelas 4 di SDN Watolai. Dapat dilihat dari pembendaharaan kosakata siswa yang masih kurang, kemudian pembiasaan literasi masih belum optimal. Penyebabnya pertama karena COVID-19. Pada masa COVID, kegiatan literasi yang semula aktif dilaksanakan di sekolah, ketika dilaksanakan belajar dari rumah, kegiatan literasi tidak lagi dilaksanakan. Kemudian karena pemanfaatan teknologi yang salah, di mana saat ini banyak siswa yang lebih suka bermain game daripada membaca buku. Kemudian kurangnya dukungan dari orang tua. Dari kasus ini, saya memandang perlu adanya upaya untuk meningkatkan minat baca siswa, yaitu melalui program SIMBA. Apa itu SIMBA? SIMBA merupakan akronim dari Generasi Gemar Membaca. Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap dapat memotivasi dan meningkatkan minat baca siswa. Kemudian tujuan dari aktualisasi dilaksanakan ada 4. Yang pertama, untuk mengoptimalisasi gerakan literasi sekolah. 2, untuk meningkatkan minat baca siswa. 3, memperoleh keterkaitan antara visi, misi, dan tujuan organisasi. 4, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian, manfaat aktualisasi di sini ada 5. Yang pertama bagi pemerintah daerah, kemudian bagi masyarakat, bagi sekolah, bagi peserta latsar, dan bagi siswa itu sendiri. Selama saya bertugas di SDN 2 Tolai, saya menemukan beberapa isu untuk dicarikan solusi. Di antaranya, 1, rendahnya minat baca siswa dalam penerapan literasi di kelas 4, 2, rendahnya motivasi belajar siswa kelas 4, 3, belum optimalnya penguasaan TIK guru, 4, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran,
5. Belum optimalnya fungsi perpustakaan. 6. Kurangnya kedisiplinan tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Dari keenam isu ini, saya analisis menggunakan analisis APKL. Sehingga ditemukan 3 isu yang valid, kemudian dianalisis kembali menggunakan analisis USG. Sehingga ditemukan 1 isu yang menjadi prioritas dalam penyelesaiannya, yaitu rendahnya minat baca siswa dalam penerapan literasi di kelas 4 SDN 2 Tolai. Setelah diperoleh 1 isu, saya identifikasi penyebab masalahnya dengan menggunakan diagram fishbone. Sehingga ditemukan beberapa penyebab masalah dan alternatif gagasan ide dalam penyelesaiannya. Gagasan ide tersebut saya tapis menggunakan metode McNamara untuk memperoleh 1 gagasan ide yang mempunyai pengaruh paling besar dalam penyelesaiannya, kemudian efisien dan paling mudah dilakukan. Sehingga terpilih 1 gagasan ide, yaitu melakukan kegiatan yang menarik minat baca siswa melalui program Simba atau generasi gemar membaca. Dengan rencana kegiatan yang pertama, saya melakukan persiapan pembuatan pohon literasi. Dengan tahapan kegiatan, pertama saya akan berkonsultasi dengan mentor, kemudian akan membuat pohon literasi, lalu menempel pohon literasi di kelas bersama siswa. Kegiatan tersebut akan saya laksanakan pada bulan Mei minggu ke-5. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, akan melaksanakan 15 menit berliterasi. Dengan tahapan kegiatan, pertama saya akan membuat jadwal membaca untuk siswa, kemudian menyediakan sumber bacaan, lalu melakukan sosialisasi terkait jadwal, kemudian saya akan menyebarkan angket minat baca pertama untuk mengukur seberapa besar minat membaca siswa. Lalu saya akan melakukan evaluasi terhadap bacaan dengan menuliskan kesimpulan pada daun literasi, lalu ditempel pada pohon literasi. Kemudian kegiatan yang ketiga, saya akan membuat reading report. Apa itu reading report? Reading report merupakan suatu buku laporan hasil bacaan siswa. Dengan tahapan kegiatan, pertama saya akan merancang buku reading report, lalu menjelaskan fungsi reading report kepada siswa dan membagikan buku reading report. Kegiatan yang keempat, yaitu saya akan memanfaatkan sumber bacaan yang tersedia di sekolah. Dengan tahapan kegiatan, pertama saya akan menyediakan sumber bacaan yang didapatkan dari perpustakaan sekolah, kemudian melaksanakan kegiatan literasi, lalu mengajak siswa untuk menuliskan informasi bacaan pada buku reading report. Setelah itu, saya akan memberikan bintang literasi, lalu membuat kesimpulan pada daun literasi untuk ditempel di pohon literasi. Kemudian kegiatan yang kelima, saya mengajak siswa bermain menyusun cerita bergambar. Dengan tahapan kegiatan, pertama, menyusun cerita bergambar, lalu memberi penjelasan kepada siswa bagaimana cara bermain menyusun cerita bergambar, lalu mengajak siswa untuk membentuk kelompok dan melaksanakan kegiatan. Setelah selesai itu, siswa akan melaporkan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kemudian saya akan kembali mengajak siswa membuat kesimpulan pada daun literasi. Kemudian kegiatan yang keenam, membuat poster ajakan untuk gemar membaca. Dengan tahapan kegiatan, pertama, saya akan membuat contoh poster, kemudian melakukan kegiatan bersama siswa, membuat poster ajakan gemar membaca, kemudian menempelkan poster di dalam kelas. Kegiatan yang ketujuh, melakukan refleksi kegiatan, di mana saya akan meminta kesan dan tanggapan dari mentor, rekan sejawat, dan siswa. Lalu saya akan memberikan penguatan kepada siswa dan menyebar angket minat baca kedua untuk mengetahui peningkatan minat baca siswa. Dan kegiatan yang terakhir yaitu melakukan kegiatan evaluasi dengan mencatat jumlah gagasan pada pohon literasi. Kemudian saya akan memberikan reward kepada siswa berdasarkan jumlah bintang literasi yang diperoleh. Kemudian akan menyusun laporan dan
melaporkan hasil kegiatan aktualisasi bersama mentor. Dan untuk jadwal kegiatannya yang akan saya mulai dari bulan Mei minggu kelima hingga bulan Juni minggu keempat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nimade atas penyajiannya tentang rancangannya. Ya, tentunya waktunya kurang dari 10 menit. Makasih. Namun sebelumnya kami ingin mendapatkan testimoni atau bentuk dukungan atau bentuk penguatan terhadap apa yang akan dilakukan oleh Bu Nimade dari mentor ini langsung kepala sekolahnya. Terima kasih Bu. Silakan Ibu Nimade untuk menyampaikan dukungan atau penguatan terhadap apa yang dilakukan oleh Bu Nimade. Silakan Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Penguatan yang dapat kami lakukan sebelum penguatan memang kami sangat mengapresiasi apa yang dilaksanakan oleh guru kami dalam kegiatan naskah. Dan penguatan yang dapat kami lakukan, kami sangat mendukung program ini dan apapun yang dipaparkan tadi ya memang di situ terkait dengan rendahnya minat baca siswa khususnya dari kelas 4 dalam kegiatan literasi. Jadi kami pihak sekolah akan berusaha mengoptimalkan agar kegiatan literasi ini berjalan dengan baik di kelas. Kami akan berusaha menyiapkan buku-buku yang menarik bagi siswa agar minat baca siswa itu lebih menarik, sehingga kami akan berusaha mengadakan buku bagaimana caranya mungkin bisa melalui bisa kita fungsikan melalui pembelian buku, mungkin melalui sumbangan dari orang tua. Itu yang akan kami lakukan. Selain itu, penguatan yang dapat kami lakukan dalam kegiatan ini untuk guru kami memang sudah luar biasa melakukan kegiatan ini sehingga apapun temuan-temuan yang didapatkan dan sehingga dimunculkan dalam kajiannya, nanti kami sangat merespon apa yang dibutuhkan, kami akan berusaha memenuhi sehingga kegiatan pembelajaran, kegiatan proses pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik. Mungkin itu dulu Pak yang dapat kami berikan penguatan. Terima kasih Ibu Nimade Kadung SPDSD yang sudah memberikan dukungan lagi, bahkan pada tahapan kegiatan saya mendengar menyiapkan buku, bahkan penguatan di setiap tahapan juga kegiatan yang tentunya berdampak daripada kinerja daripada sekolah, karena ini tanggung jawab juga kepala sekolah. Ya, apa yang disampaikan tadi ini sangat mengarah kepada penguatan pada rancangan yang akan dilakukan oleh Ibu Nimade. Namun sebelumnya Bu, kita memberikan kesempatan kepada Ibu penguji, Ibu Catherine ini. Ibu Catherine ini melalui pertanyaan, ada saran dan masukannya. Memang di dalam tahapan pembuatan itu sampai di pembimbingan, ya ada hal-hal yang belum terungkap atau belum kita dapatkan untuk penguatan di rancangan ini. Kita berharap masukan daripada Ibu Catherine dalam rangka pembenahan dan penyempurnaan rancangan ini. Mohon izin, silakan Bu, Ibu Catherine, waktunya kesempatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Selamat siang. Sudah siang ini karena sudah menjelang jam 11.
Selamat pagi menjelang siang. Siap. Yang saya hormati Coach Abdul Wahab main. Yang saya hormati mentor Ibu Nimade Gadung, SPDST, dan yang saya banggakan Ibu Nimade Dwi Mariani, SPD, yang telah memaparkan karya tulisnya, ya, yang di sini saya baca tadi malam. Ada sehat-sehat ini, tapi suaranya tadi saya dengar kurang fit, Ibu Made. Grogi, Bu. Grogi. Iya. Coba lihat itu Pak Wahab, dia senyum terus. Ibu mentormu tidak dia senyum-senyum. Pengujimu ini lebih besok lagi menguji. Penguji itu selalu ketawa. Kan grogi, biasa jelek. Orang bilang biasa jelek. Ya, baik. Bu Made, sudah kawin? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Orang Tolai asli? Iya, saya Tolai. Karena saya punya teman banyak di sana, ada Pak Wayan, ada Ibu Asmiasi, ada Wayan Arini. Ya. Oke. Saya membaca rancangan dari awal rancangan aktualisasi Anda itu ada banyak tulisan-tulisan sehingga Ibu Nimade mengambil judul peningkatan minat baca peserta didik kelas 4 melalui program Simba, Ya. generasi gemar membaca, ya. Cuma ini Simba ini ya, ibu singkat, Ibu Made singkat Simba itu bagus. Cuma dia tidak terfokus pada diambil satu hal, satu item, karena Simba itu banyak gemar membaca, generasi gemar membaca itu banyak yang bisa membuat di dalamnya itu banyak yang terangkum di situ, itu begitu. Banyak yang terangkum dalam generasi gemar membaca, banyak. Termasuk adalah membuat literasi, pohon literasi. Ya, literasi pohon di mana anak-anak bisa dibuatkan tulisan-tulisan, kan ini kelas 4. Ya. Kelas 4. Jadi mereka dibuatkan tulisan-tulisan, mereka baca, bagaimana mereka bisa suka membaca, ya. Hal ini memang penting sekali, karena sekarang, tapi kalau untuk membaca, mengetahui cara membaca itu rata-rata anak-anak sekarang masih TK saja sudah tahu membaca. Sekarang tergantung gemar membaca apa, ya. Gemar membaca apa. Dalam judulnya tadi itu peningkatan minat baca peserta didik. Jadi membaca apa saja tentang pelajaran tentu yang dimaksud ini, ya. Iya, tentang pelajaran, ya. Sebenarnya kalau masih ini supaya terfokus, salah satu yang terangkum dalam generasi gemar membaca itu misalnya memakai literasi, pohon literasi misalnya, gitu ya. Iya, Bu. Iya. Jadi lebih terfokus di suatu titik itu. Kalau setuju, ditambahkan dengan peningkatan minat baca. Jadi yang dipakai itu adalah literasi, pohon literasi itu. Paham yang saya bilang? Iya, berarti nanti melakukan kegiatan yang menarik minat baca siswa melalui pohon literasi. Iya. Jadi dengan cara itu yang dipakai. Karena generasi gemar membaca itu banyak item di dalamnya. Nah, saya membaca tadi malam itu banyak. Kebetulan adik saya itu ada 2 yang kepala sekolah. Jadi saya tanya mereka yang SPD ini bagaimana itu gemar membaca. Mereka di dalamnya itu, di dalam generasi gemar membaca itu ada banyak hal yang bisa dipakai untuk membuat peserta
peserta didik itu mau membaca. Dengan cara tadi itu, ada beberapa kabupaten yang sekarang itu mereka melakukan itu, ya. Artinya ini kalau tidak, ini secara banyak. Saya lihat pantas ini banyak sekali di susunan di kegiatannya Anda itu banyak sampai 8 sampai banyak pantas. Oh iya, itu karena tidak terfokus dalam satu item. Iya, satu kegiatan, jadi peningkatan minat baca peserta didik kelas 4 melalui program pohon literasi. Dengan cara itu, anak-anak diajar untuk lebih minat membaca. Misalnya digantung di pohon ini, oh iya ada apa gitu, dia bisa, oh iya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mentor tadi, beliau akan juga berupaya untuk bisa memiliki, entah itu bantuan dari mana, akan memiliki buku-buku yang menarik untuk anak-anak baca. Itu harapan kita ya Bu ya. Itu harapannya Ibu Made kan. Bagaimana anak-anak yang ada, khusus kelas 4 sekarang. Kelas 4 memang itu masa transisi mereka untuk setelah tahu membaca, ya kan? Setelah tahu membaca dengan masih ada juga yang belum terlalu maksimal cara membacanya. Jadi mereka sudah mulai tahu membaca tanda baca gitu ya. Jadi dengan seperti yang dengan literasi pohon tadi itu banyak yang berhasil gitu ya. Tapi itu tidak memaksakan. Jika itu baik, tapi saya menyarankan supaya ada fokusnya ini. Ini kalau generasi yang gemar membaca itu banyak hal yang terdapat di dalam itu. Banyak. Saya sudah baca itu ada 8 gitu ya. Salah satu adalah pohon literasi. Ada pojok membaca. Nah, itu juga masuk dalam generasi gemar membaca. Ada dibuat pojok itu dibuat satu ya. Itu ada itu. Jadi saya lihat ini kalau tidak difokuskan satu item, ya toh misalnya membuat pojok membaca, di situ di pojok itu dibuat satu, minta sama kepala sekolahnya, misalnya ini ruangan ini, pojok ini saya akan buat. Jadi anak-anak itu tertarik pergi duduk membaca di situ misalnya ya. Ini karena ketika saya membaca ini, oh iya ini terlalu banyak. Saya banyak ini di dalamnya. Nah, kalau dituntut harus semua yang ada di dalam generasi gemar membaca harus Ibu Made tulis. Nah, tapi kalau terfokus satu, pohon literasi yang Ibu Made ambil, itu jauh lebih baik. Oh iya, siap. Memudahkan. Untuk apa kita merancang sesuatu hal yang terlalu besar, lalu kita tidak dapat selesaikan. Ini bisa-bisa misalnya kita tuntut dua cara yang Ibu pakai untuk bisa anak-anak gemar. Ya toh? Terlalu banyak, satu saja. Yang penting bisa berhasil baik. Yang penting bisa berhasil baik. Apakah itu pohon literasi atau pojok baca. Pojok membaca, terserah saja gitu. Boleh kelas 4 melalui program literasi melalui literasi atau pojok membaca, program Simba dengan generasi literasi itu. Jadi ditambah. Jadi cuma satu. Nanti akan susah jika Ibu Made tidak ambil satu gitu ya. Karena saya sudah lihat generasi gemar membaca itu ada banyak item di dalamnya. Jadi salah satu tuh ya ada di sini Ibu Made sudah tulis literasi pohon. Pohon literasi. Ya, yang digantung-gantung itu toh. Nah, itu salah satu. Nah, karena Ibu Made sudah tulis itu saja gitu. Ya, terfokus pada itu. Ya, oke. Berarti nanti di tahapan kegiatannya juga menyesuaikan Ibu ya? Kalau di kegiatannya sudah ada literasi. Cuma di judul itu yang Ibu Made tambahkan supaya orang mengerti ketika ada orang baca, oh iya. Sudah ada fokusnya di situ. Ya toh? Iya. Karena kalau orang baca ini, banyak ini. Begitu mereka lihat di rancangan aktualisasinya,
Mana yang lain-lain. Tapi kalau sudah ditulis ini pohon literasi, berarti terfokus itu. Anak-anak belajar membaca itu, mencintai membaca itu dengan cara pohon literasi. Literasi, ya kan? Iya. Dipahami itu, Bu? Iya, paham. Maaf, boleh bertanya, Ibu? Iya, silakan. Berarti nanti di dalam rencana kegiatan saya yang ada 8 item ini, apakah perlu disesuaikan dengan pohon literasi saja, atau seperti ini kan ada bermain menyusun cerita bergambar, apakah itu dihilangkan nanti? Itu adalah bahagian dari literasi pohon, kan? Iya, Ibu. Dan itu juga yang permainan tadi itu adalah bahagian dari literasi pohon. Ibu paham? Kan Iya, itu biasa dia pergi gantung, dia tulis atau dia gantung, atau mengumpulkan, dia mencabut yang digantung sana, kemudian dia baca. Diberikan kesempatan misalnya 5 menit baca, apa yang dibaca gitu. Jadi dikasih reward apa gitu, gula-gula 1 biji kalau dia bisa selesaikan baca itu gitu. Iya kan? Iya, Ibu. Iya. Dipahami, ini saya tidak mau merubah, tidak. Tapi yang penting ini dipahami bahwa ini adalah tugas yang akan diselesaikan dan bermanfaat. Bermanfaat. Karena kedepannya Ibu Made nanti supaya apa yang Ibu Made rancang ini, apa yang Ibu Made bisa dilaksanakan selama 1 bulan dan bermanfaat untuk seterusnya. Itu maksudnya kita, ya. Supaya apa yang kita rancang ini bisa terlaksana dan juga dilaksanakan terus-menerus, ya toh? Dan bukan juga, dan memang minat baca anak sekarang itu sudah mulai baca pelajaran, ya. Mulai menurun tuh karena adanya pandemi. Di samping juga ya pandemik itu ya memang kalau pandemik sih biar guru-gurunya juga sudah malas, tidak ada malas, tidak mau membaca, ya gitu. Nanti diperbaiki saja, Bu. Ini ada kayak melakukan refleksi kegiatan. Ya kan? Saya lihat ini akhirnya jadi banyak sekali gitu. Refleksi kegiatan tuh misalnya refleksi apa? Kegiatan apa? Nah, kan harus dilihat atau apa? Melakukan refleksi kegiatan. Kegiatan apa yang direfleksikan? Ya kan? Jadi ketika orang baca, Ibu punya tulisan ini, karena orang nanti banyak yang membaca tulisannya Ibu. Nah, bagus, teliti sekali orang ini, ya, tersusun rapi sekali gitu. Bagus kan kalau kita dipuji sedikit. Ibu Made suka tak? Ya. Ya, sudah Ibu. Kemudian itu yang saya sampaikan tadi, Bu Made, jangan karena sudah terfokus pada pembuatan rancangan aktualisasi, jangan lupa bahwa setiap kegiatan dan tahapan itu ada keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan. Ya. Terkait dengan hal-hal itu, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ibu Made ada menulis di sini, di kegiatan kedua, ada Ibu Made tulis evaluasi terhadap bacaan. Yang dimaksud Ibu Made ini apa? Evaluasi bacaan. Kegiatan yang kedua, Ibu, ya. Di tahapan di kegiatan kedua, tahapan terakhir ada evaluasi. Evaluasi terhadap bacaan. Ya, ini maksudnya Ibu, setelah anak-anak membaca dari sumber bacaan yang telah saya sediakan, nanti di situ anak-anak akan saya ajak menarik suatu kesimpulan dari bacaan tersebut. Apakah anak-anak memahami itu atau tidak, begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka diberikan kesempatan membaca berapa menit, lalu mereka sampaikan apa yang mereka baca, ada gunanya atau ada manfaatnya buat mereka menurut pendapat mereka, begitu. Iya, Ibu. Oh, itu dievaluasi, ya. Iya. Kemudian di akhir, nah itu tadi melakukan refleksi kegiatan, ya. Nanti lebih ditegaskan, ditulis di situ apa refleksinya, ya. Kemudian melakukan kegiatan evaluasi dan pelaporan.
Ini yang dimaksud Ibu Made adalah evaluasi pelaporan semua kegiatan yang Ibu Made lakukan. Iya, Nah, Ibu. mencatat jumlah gagasan pada pohon literasi, memberikan reward kepada siswa, menyusun laporan dan melaporkan hasil kegiatan aktualisasi kepada mentor. Ini Ibu, kalau saya melihat sudah terfokus Ibu pada literasi pohon, ya. Ya. Ini pada pohon literasi, ya, pohon literasi. Kalau saya lihat ini Ibu lebih terfokus di pohon literasi. Nah, itulah saya bilang tadi, kalau memang terfokus di situ, dikurangi yang tidak perlu. Ini banyak sekali saya lihat kegiatannya Ibu ini. Wih, banyak sekali. Dikurangi sedikit-sedikit yang, tapi kita terfokus pada literasi. Dan nanti konsultasikan sama coachmu. Coach ini orang sangat is the best. Jadi kalau cuma yang begini ini bisa dikasih ya. Saya cuma kebetulan memang orang ini turunan guru, turunan kesehatan yang guru, jadi memang hal-hal itu seperti mendetail sekali dalam tubuhnya kita, gitu ya. Itu tadi Pak Coach ini, saya menyarankan dia tambah dengan caranya itu adalah dengan cara pohon literasi. Pohon literasi itu. Jadi saya sudah pernah lihat itu, pohon literasi itu memang berhasil bagus. Beberapa tempat, atau kebetulan di rumah saya, kalau saya pulang itu saya pergi intip-intip orang mengajar, saya lihat itu pohon literasi ya, pernah dibuat oleh Prajabatan juga seperti ini, tapi di kabupaten lain, itu cukup berhasil. Ya, mudah-mudahan dengan Ibu Made buat itu juga lebih, anak-anak kelas 4 itu sudah lebih berminat untuk membaca pelajaran ya. Karena sekarang mereka itu lebih minat membaca atau menonton film. Ya, Ya, baik. Itu saja yang tambahan. Kalau ada usulan Ibu Made silakan sama saya atau nanti melalui coach. Saya untuk sementara Pak Wahab, saya kembalikan ke Pak Coach. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bu Catherine. Jadi setelah melihat saran dan masukan, memang di tahapan yang akan dilakukan Ibu Made, nanti terakhir buat close statement-nya Ibu Made, memang pada waktu kita pembimbingan itu, ya agar ini kan latar belakangnya Ibu Made itu menyibukkan anak-anak itu tidak main game, sehingga ada beberapa tahapan kegiatan yang dibuat dengan model Simba. Salah satunya itu kan memang pohon literasi. Nah, pohon literasi kan kemarin Ibu Made saat akan tempatkan di kelas. Ada keinginan Ibu penguji, coba dia disendirikan di luar kelas. Kalau saya lihat ya, kemarin kan begitu di luar kelas. Dia masuk juga. Ya, tapi nah sekarang kan jadi pertanyaan, selain itu tadi ada saran yang tadinya di dalam kelas Ibu tempel, Ibu buatkan nanti di luar kelas. Nah, kemudian itu ada apa? Kemudian Ibu kan juga membuat satu kegiatan. Intinya ini Pak Ibu penguji, bagaimana membuat kesibukan siswa itu keluar dari kebiasaan dia main game. Jadi dia sudah mengukur waktu-waktunya ini, si siswa itu betul-betul dia fokus dalam pembelajaran. Jadi dia mengarah kepada minat baca ya. Itu yang saya lihat. Cuma saya kembalikan kepada Pak Ibu Made, intinya itu Simba itu kan di dalamnya ada, tapi ada pohon literasinya ya. Cuma saya kembalikan ke Ibu Made, bisa enggak dilaksanakan ini item kegiatan semua ini dalam waktu kurun 1 bulan? Itu maksudnya. Kalaupun tidak, mungkin ada beberapa kegiatan di Simba itu yang menurut Ibu Pak penguji itu melihat mungkin waktu ini bisa enggak tidak? Ada yang perlu dikurangi ya. Ya intinya itu diserahkan sama Ibu Made ya. Tapi coba kita dengar dulu close statement-nya Ibu dan Pak Ibu Mentor. Silakan.
Ya siap, kalau dari saya berdasarkan rencana yang telah saya susun, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan itu. Namun seperti Ibu Penguji sampaikan tadi bahwa lebih baik terfokus pada satu kegiatan yaitu pohon literasi, maka nanti saya akan coba melakukan kegiatan disesuaikan dengan pohon literasi itu. Artinya supaya saya ketika melakukan kegiatan juga bisa terselesaikan dengan baik begitu. Saya minta Oke. sedikit lagi, Pak. Silakan Bu. Jadi begini, ingat bahwa di dalam gemar di dalam Simda itu, generasi gemar membaca itu ada beberapa hal yang untuk bisa dipakai untuk gemar anak-anak membaca. Salah satu adalah pohon literasi. Seperti yang diketahui juga yang banyak beredar sekarang itu adalah pojok baca. Itu yang banyak juga. Tapi yang saya lihat di dalam kegiatan dari Ibu Made itu sudah ada literasi pohon literasi. Sudah ada. Bahagian-bahagian penjabaran dari pohon literasi itu salah satu adalah seperti yang Ibu Made sudah rancang membuat reading report itu, kemudian membuat kelompok-kelompok. Nah, itu adalah salah satu, misalnya siswa di situ misalnya 10, bikin 3 kelompok atau 4 kelompok atau 20 orang 4 kelompok 55 orang membuat ini menulis ini, kemudian digantung di pohon. Oh ini, jadi setiap orang datang, oh ya ini kelompok saya, yang sebelah sana mau membaca ini, sehingga mereka tuh banyak kegiatan seperti yang disampaikan oleh coachmu tadi itu, bahwa bagaimana caranya kita untuk menghilangkan waktu mereka untuk main game. Jadi HP itu disimpan karena mereka juga seperti bermain juga itu di pohon literasi. Seperti bermain. Jadi mereka lupa itu HP tadi itu. Yang mereka tahu sekarang ini adalah bermain pohon literasi gitu. Itu saja. Tapi itu tergantung dari Ibu Made mau. Hanya sedikit saja, cuma ditambah saja di judul itu, peningkatan minat baca peserta didik kelas 4 melalui program Simba dengan cara pohon literasi gitu. Hanya menempatkan supaya ketika Anda meninggalkan kelas 4 itu, atau anak-anak kelas 4 tadi yang ada di situ, mereka melihat bahwa oh ini yang pernah dibuat ibu itu dan akan terlaksana terus. Jadi kepala Ibu Kepsek Ibu Kepsek nanti akan tinggal mengingatkan kapan tempo misalnya beliau itu dipindahkan ke kelas lain, hal itu tetap ada. Terima kasih. Oke, makasih Ibu Penguji. Tentunya berarti catatan Ibu Made ya. Itu ada saran tadi, nanti kita coba diskusikan ya, nanti dibantu oleh Bu Mentor, karena pulang-pulangnya ini kami hanya memfasilitasi, mengarahkan, nanti berpulang lagi kepada Ibu Mentor dan Ibu sendiri melaksanakan rancangannya. Baik, terima kasih Ibu Penguji, khususnya kepada Mentor yang sudah hadir meluangkan waktu, dan pada Ibu Made yang sudah menyampaikan rancangannya. Catatan-catatan tadi perlu kita untuk tindak lanjut. Saya kembalikan kepada Ibu Evaluator Gunis di bidang perannya. Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Terima kasih. Mute suara. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nimade Dwi Maryani bersama mentor, Ibu Nimade Gadung. Terima kasih Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya. Ya, saya persilakan untuk live dari room ujian ini. Silakan Ibu Nimade Dwi Maryani. Baik, terima kasih Bapak Ibu, izin live. Ya.